karena itu contoh salah satu ada gereja saya bela di Jakarta Barat karena sudah mau ditutup paksa wali kota. Saya katakan selagi saya masih hidup, langkahin dulu saya. Saya tidak akan biarkan tempat ibadah ditutup. Dan setelah saya jelaskan di hadapan petinggi-petinggi wali kota Jakarta Barat bahwa bukan hanya gereja saja dan yang kita perjuangkan, tapi semua tempat ibadah harus bebas gitu, maka dari pihak wali kota itu mengatakan, wah kami bangga, ternyata masih juga dilindungi, gereja juga, vihara juga gitu. Karena kami bilang, semua tempat beribadatan harus bebas beribadah. Saudari yang dikasih Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasihi. Sebelum kita tampilkan video ini, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, urapi lidah bibir hamba-Mu, kuduskan dengan darah-Mu supaya ucapan yang kusampaikan tidak menghujat, tidak mencaci maki, tidak memfitnah, tidak berbohong. Semua yang kuucapkan adalah hal-hal yang benar, yang mempersatukan rakyat Indonesia dan memperkuat iman kami sebagai orang yang percaya Yesus. Ambil alih seluruh hidupku ya Roh Kudus. Begitu juga semua yang menonton video ini, Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamai, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena kami percaya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar. Radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap maju dalam Yesus, kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Yesus, ini video menurut saya sangat dahsyat dan luar biasa ya. Kita saksikan video ini terlebih dahulu, saudara. Nih, ya. Kalau yang menista itu dari saudara-saudara kita umat Muslim, biasanya itu dianggap sirkus oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan dir daripada Polri, terutama dir Cyber Polri ya. Artinya kalau dari kalangan umat Islam yang menista Kristen dan Katolik, itu dianggap suatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah, kan begitu, dakwah ya. Tapi kalau umat Kristen atau Katolik misalnya menjawab, itu penistaan. Nah ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip yang dilanggar di sini adalah equality before the law, ajas persamaan di hadapan hukum. Padahal konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian juga melanggar Undang-Undang HAM, sementara kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99, kan begitu ya. Jadi bahwa apabila umat Kristen digebukin, ditutup gerejanya, sudah 1000 lebih ditutup di zaman Jokowi, itu selalu dianggap biasa-biasa saja, itu sebagai tontonan yang menarik. Malah yang lebih menarik lagi adalah ketika gereja HKBP Philadelphia ditutup paksa, kemudian gereja GKP Yasmin ditutup paksa, mereka beribadah 8 tahun di halaman istana Jokowi. Jokowi tidak melihat itu 8 tahun beribadah di halaman istana itu sebagai pelanggaran HAM. Tetapi ketika Israel dan Palestina baku hantam, Jokowi langsung melihat itu pelanggaran HAM berat. Bahkan uang negara ini langsung dikucurkan oleh Jokowi buat bantu Palestina melawan Israel. Tetapi Jokowi tidak ada membantu gereja misalnya untuk membangun atau mendapatkan izinnya. Kemudian umat Islam itu bebas beribadah di mana-mana, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, bahkan di jalanan, kan begitu, bebas mereka, dan itu tidak perlu izin. Tetapi umat Kristen dan Katolik saya perhatikan harus mendapatkan izin sesuai pasal 14 SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah, ini yang tidak adil. Kemudian dalam mendapatkan izin ini, pertama harus ada pengguna 90 orang sesuai pasal 14. Yang kedua, harus ada izin daripada 60 orang atau masyarakat sekitar, atau dari umat Muslim ya, harus ada persetujuan 60 orang di atas meterai 6.000 atau 10.000 sekarang ini. Kemudian harus ada rekomendasi dari FKUB. Kemudian barulah bisa dimohonkan kepada Pemda. Itu pun belum tentu diberikan. Dan terkadang sudah dapat itu semua, sudah dapat 90, dapat 60, dapat rekomendasi FKUB, sudah dapat IMB, itu bisa dicabut lagi IMB-nya karena ada yang menolak. Misalnya contoh satu kasus di Tangerang Selatan saya temukan ya, karena saya sering membela gereja dan pendeta. Itu sudah keluar IMB dengan cara sudah ada 90 orang pengguna, sudah ada 60 orang menandatangani semeterai, tetapi karena pasca keluar IMB mohon segera mohon doa restu segera dibangun gereja di Tangerang Selatan itu,
karena ada yang mengancam siapa yang telah memberikan izin atau apa namanya itu yang 60 orang di atas meterai itu, kalau dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak ditahlilkan, maka mereka juga pada akhirnya mencabut kembali persetujuan di atas meterai itu. Akhirnya apa namanya, IMB yang sudah dikeluarkan wali kota Tangerang Selatan bisa dicabut kembali gitu loh. Jadi bagaimana berbangsa dan bernegara seperti ini? Hak asasi manusia kita didasarkan pada tanda tangan orang di atas meterai. Sedangkan kita ini bukan anak tiri daripada republik ini. Seperti saya lah misalnya. Negara Indonesia ini berdiri karena peran opung saya. Itu selalu saya katakan kepada putra-putri Soekarno karena saya pengacara mereka. Hey, negara Indonesia ini berdiri karena opung saya juga. Kalau ditangkap Belanda waktu itu pejuang, bahkan 2 diantaranya dibunuh. Jadi kami bukan anak tiri ya, tapi anak kandung juga kan begitu. Tetapi dalam perlakuan Kristen, Katolik, dan agama lainnya itu selalu dianggap bukan anak kandung. Yang dianggap anak kandung hanya saudara-saudara kita dari umat Muslim. Ini yang tidak adil. Nah, ini yang kita perjuangkan. Nah, ini kan pelanggaran HAM ini. Dan pemerintah selalu pura-pura nutup mata kalau terjadi pengerusakan gereja, seperti katakanlah misalnya kemarin waktu Natalan di Lampung ditutup, kemudian sebelumnya di Damas Raya Padang sana, kemudian tahun ini juga Januari di Pulau Batam, bahkan minggu lalu di Ranca Ekek Bandung kan gitu, gereja KBP ditutup lagi. Dan pemerintah biasanya pura-pura nggak tahu, jadi artinya punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar kan begitu. Ini yang kita anggap sebagai pelanggaran HAM gitu loh. Inilah yang saya minta supaya Pak Saifuddin membicarakan ini di forum internasional, supaya negara-negara beradab memberikan perhatian, sehingga Pak Jokowi tidak hanya melihat bahwa pelanggaran HAM itu hanya ada di Palestina dengan Israel kan begitu. Begitu kira-kira Pak. Ya. Mengapa harus ke Eropa, Pak? Apakah tidak bisa di Amerika saja, Pak? Di Amerika kan ada HAM internasional, ada Amnesty Internasional, kalau di PBB. pemahaman kita kan begini, negara-negara beradab itu kan selain Amerika kan Eropa, Kanada kan begitu. Jadi supaya lebih kuat, misalnya kalau Eropa bersatu dengan Amerika, memperhatikan kepentingan kita di sini, akan lebih bagus lagi kan begitu. Jadi selain mereka, saya minta supaya berbicara di Kongres Amerika, dengan cara mencarikan pengacara dan senator di sana, senator yang berpengaruh misalnya dari Demokrat maupun dari Republik, supaya mereka bisa memberikan atensi kepada Bapak Jokowi, supaya Pak Jokowi tidak hanya sibuk membangun infrastruktur misalnya ya, tetapi juga memperhatikan sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, dan kemudian juga tidak mempersulit perizinan beribadah, karena negara kita kan sesungguhnya kan berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa kita mau menyembah Tuhan kita pun begitu sulitnya sih, harus mendapat persetujuan dari 60 orang, harus ada 90. Jadi kalau tidak ada 90 nggak boleh memuji Tuhan kan begitu ya. Kemudian kalau nggak diizinkan oleh 60 orang, kita nggak boleh memuji Tuhan. Lalu di mana makna Pancasila? Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima keadilan sosial. Di mana unsur keadilan sosial? Kalau kita umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dilarang beribadah kan begitu. Jadi artinya saya sebagai advokat, saya merasa berdosa dan merasa bersalah apabila tidak bisa memperjuangkan hak-hak daripada seluruh kaum umat beragama, khususnya minoritas kan begitu. Oleh karena itu, contoh salah satu ada gereja saya bela di Jakarta Barat karena sudah mau ditutup paksa wali kota. Saya katakan selagi saya masih hidup, langkahin dulu saya tidak akan biarkan tempat ibadah ditutup. Dan setelah saya jelaskan di hadapan petinggi-petinggi wali kota Jakarta Barat bahwa bukan hanya gereja saja dan yang kita perjuangkan, tapi semua tempat ibadah harus bebas gitu, maka dari pihak wali kota itu mengatakan, wah kami bangga, ternyata masih juga dilindungi, gereja juga, vihara juga gitu. Karena kami bilang semua tempat beribadatan harus bebas beribadah, tidak boleh dirusak atau dipersekusi. Nah harusnya sekarang juga begitu sikap pemerintah. Jangan kalau gereja dirusak misalnya pemerintah tutup mata, tapi kalau misalnya ada orang membalas misalnya tiba-tiba kepanasan, kan yang dilakukan oleh Menko Polhukam ini kan begitu. Ketika para ustadz kiai sebagian besar menista agama Kristen, bahkan setiap tahun, setiap Desember mengatakan halal mengucapkan Natal, yang Natalan adalah Kristen, tapi yang kepanasan adalah saudara-saudara kita sebagian umat Islam kan begitu ya, dengan mengharamkan Natal itu. Maka saya tengok itu mulai dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri pura-pura nggak tahu aja, tetapi ketika ada yang membalas langsung dituduh penistaan. Nah inilah pelanggaran HAM berat, inilah standar ganda dari penerapan hukum kita. Ini yang saya tidak mau. Jadi saya mau bahwa seluruh warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Apakah dia muslim atau non-muslim, harus boleh beribadah, karena itu merupakan hak asasi manusia kan begitu. Ya, apa kata beliau? Ya, jadi Pak Komarudin tadi katakan apa?
Kalau ada yang berani menutup gereja, saya langkai dulu mayat saya, katanya ya. Langkai dulu mayat saya ya. Dia ngomong itu di depan wali kota ya. Artinya waktu itu ada gereja mau ditutup di Jakarta Barat. Jadi kalau saya cermati sih dia sedang ngomong dengan orang yang mungkin di situ ada wali kota itu. Nah, makanya dia bilang, langkai dulu mayat saya kalau ada yang menutup gereja ini. Gereja itu tepatnya di Jakarta Barat, tetapi saya kurang tahu ya Jakarta Baratnya mana, karena memang video yang kami temukan hanya sebatas itu. Jadi karena beliau ini sudah lama tidak berbicara dengan saya, tidak teleponan-teleponan karena kesibukan masing-masing, sehingga saya sangat tergerak ya untuk menyampaikan pesan-pesan ini lewat YouTube ya. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau semua pengacara-pengacara mau bela gereja, wah luar biasa. Seperti Hotman Paris, seperti yang lain-lain ya. Saya nggak tahu satu persatu nama mereka. Si Tompul, siapa lagi itu ya. Banyak lah ya. Pengacara-pengacara yang top di Indonesia ini sebenarnya orang-orang Kristen ya. Yang saya tahu gitu. Coba kalau mau semua seperti ini. Saya rasa gereja ini ya nggak dipersulit ya. Untuk buka gereja atau untuk beribadah begitu. Nah, makanya mari kita doakan terus supaya Pak Kamarudin ini ya, dia terus berani menyuarakan suara kebenaran, khususnya untuk bela-bela gereja ya. Supaya gereja jangan ditutup ya. Nanti kita saksikan nih video kami. Iya, saudara Bapak-Ibu sekalian, inilah pelayanan kami ya. Islam ya. Ada yang mau bersaksi nggak? Bersaksi. Ini 15 kakak ini Sebelum percaya Yesus. orang Islam semua. Ini anak-anaknya kita ajar sekolah minggu. Ini kesaksiannya. Iya, jadi ini separuh. Ini bukan separuh, hampir semua ini ya. Bapak ibunya dulu Islam ya. Murtadin. Ada yang mau bersaksi nggak? Bersaksi. Ada yang mau bersaksi? Ibu dulu sebelum percaya Yesus, keyakinannya apa? Saya Muslim. Ini ibu pribadi nih, ibu pribadi sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ya. Maksudnya ibu pribadi. Ya, jadi saudara ini pelayanan lewat lain. Pelayanan kami ini 15 apa namanya ya? Bisa selamat ya, hanya lewat Yesus ya. Iya, jadi berikan 15 kakak ya, 15 kakak itu dari latar belakang Muslim semua. Kita doakan supaya kita bisa membeli tanah atau membangun tempat atau bagaimanalah biar mereka tidak di pinggiran rel lagi gitu ya. Tuhan Yesus berkati kita semua.